Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita sebelumnya, kita sedang membahas al-asalib al-amaliyah li tazkiyatin nafs, iaitu cara-cara atau kiat untuk mendapatkan kesucian hati. Dan ini kita masih bicara akhlak secara umum. Nanti setelah beberapa pertemuan baru kita masuk berakhlak dengan cara khusus, yaitu berakhlak kepada Allah, kepada Nabi, berakhlak kepada tetangga dan seterusnya. Jadi kita sudah membahas yang pertama, cara untuk mendapatkan kesucian hati atau kesucian jiwa, yaitu al-ilmu an-nafi', dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu ini menjadi petunjuk seseorang untuk mengetahui mana yang baik, mana yang tidak. Sederhananya, semakin bagus ilmu seseorang, maka akan merubah perangainya, merubah akhlaknya, dan memperbaiki hatinya. Rasulullah SAW ketika menyebutkan fitrah kita, ketika dilahirkan semua kita dalam keadaan baik. Kita ini semuanya suci. Dan hadis yang masyhur dibacakan oleh banyak orang, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap jiwa yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Jadi kita ini dasarnya baik. Semua anak-anak itu baik. Kalaupun mereka muncul sesuatu yang nampaknya tak baik, seperti anak-anak balita yang kadang-kadang mengotorkan rumah, itu bukan dalam keadaan mereka tahu, dan bukan dalam keadaan mereka sengaja. Dan bukti mereka baik, seorang anak dimarahi oleh ibunya, dicubit, dibentak. Ketika dia menangis, yang dia peluk adalah ibunya. Ini membuktikan kesucian hati. Kita apa? Ketika kita mencubit anak, dan ketika dia menangis, seandainya tak ada ibunya, maka dia kembalinya ke kita. Bayangkan bagaimana bersihnya jiwa seorang anak-anak yang disakiti tapi malah memeluk orang yang menyakitinya. Itulah fitrah. Mudanya menyokaraya, menyokana akai sempurna, mantam lagi nya. Panina dong. Ya. Dimarahi sedikit oleh ibu kita, ketika kita sudah paham, sedikit dimarahi langsung melarikan diri, ngambek, hana wawo rumah. Ada yang sebahagian mencaci maki ibunya. Maka kita sebenarnya itu lahir dalam keadaan baik. Dan bagaimana mengembalikan hati ini menjadi seperti anak-anak, menjadi baik? Cara pertama yang sudah kita bahas adalah dengan cara menuntut ilmu.
Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu tidak ada lain yang lebih utama kecuali ilmu agama. Ya. Jadi cukup banyak orang yang faham ilmu dunia tapi hatinya tak bersih, hatinya tak baik. Ya. Cuba lihat mereka-mereka yang sudah mendapatkan jabatan-jabatan tinggi dengan gelar-gelar yang luar biasa banyaknya, tapi tak bisa memperbaiki hati. Cukup banyak orang-orang yang hari ini diberi kemuliaan oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah, tapi karena tak ada ilmu agamanya, hartanya tak bisa memperbaiki dirinya. Begitulah peranan ilmu. Baik, itu kita ulang sejenak untuk mengetahui kembali apa yang kita bahas minggu yang lalu. Kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu al-amal as-salih. Cara kedua untuk mendapatkan dan memperbaiki hati adalah dengan beramal salih. Dan ini sebenarnya sesuatu yang diberi oleh Allah sebagai anugerah kepada mereka yang beramal salih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam 96, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh apa yang mereka dapatkan dari Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah mengatakan siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Penyayang, itu akan menanamkan dalam dirinya wudda. Wudda ini wudda itu rasa cinta, rasa iba, rasa sayang. Jadi salah satu yang bisa melahirkan kebaikan hati, kita muncul rahmah, muncul rasa sayang dengan sesama, adalah akibat beriman dan beramal saleh. Jadi ini pemberian Allah, pemberian Allah kepada mereka yang sering beramal saleh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, beramal saleh itu ada yang bentuknya mahdah, ada yang bentuknya ghair mahdah. Bentuk mahdah yaitu beramal saleh yang telah diproseduralkan, jadi sudah ada ketentuannya, tidak boleh diutak-atik, harus lakukan di waktunya, tidak boleh suka-suka memilih waktu, dan dengan tata cara yang telah ditentukan. Dan itu adalah rukun Islam. Itu semuanya mahdah. Melaksanakan salat, puasa, zakat, haji, itu semua telah diatur oleh Allah dan kita tak boleh mengutak-ngatiknya. Kita hanya cukup taat. Itu amal saleh yang bentuknya mahdah. Kalau yang ghair mahdah itu tidak diatur proseduralnya. Jadi tidak ditentukan prosedural. Boleh lakukan dengan inovasi kita. Contoh sedekah itu ghair mahdah. Kita boleh berikan kapanpun kepada siapapun dengan jumlah semampunya, berapapun, tapi yang penting kita beramal. Nah, ini semua amal soleh ini, baik mahdah atau ghair mahdah, itu menciptakan kebaikan hati. Ini yang mungkin banyak orang tidak menyadari. Kenapa semua kejahatan muncul dari orang-orang yang tidak bagus pendidikan agamanya dalam keluarga. Ada orang-orang yang telah dituntun oleh Allah dan Nabi, kalau mau anaknya baik, suruh dia, ajarkan dia untuk beramal saleh. Dari mana kita mulai? Semua apapun yang Allah suruh, itu pasti memperbaiki jiwa. Semua amal saleh yang Allah perintahkan, itu memperbaiki jiwa. Ada yang sudah melaksanakannya, tapi tidak tahu kenapa dia bisa baik. Kan dipupuk
dan dia orang baik, cuma dia nak tahu saya kok bisa dijaga begini oleh Allah, saya kok bisa waktu orang lain tak mampu untuk taat, dia mampu taat. Kenapa di antara kita yang hidup di satu kota ada yang tak pernah menyentuh narkoba? Jangankan narkoba, memerokok biantum. Kenapa ada sebahagian orang yang kadang-kadang Masya Allah hidupnya bergadang malam, begitu mudah masuk ke dalam dunia judi, kemudian dengan istri tak baik, kerjanya KDRT, uro malam hanagat dengan tetangga hanagat. Tapi kenapa sebagian orang kok tak begitu? Padahal dia sendiri pun kadang-kadang kalau dia mau duduk dan berfikir, long kok jik kalaganya. Yang di luar sana yang jahat-jahat pun duduk di kedai kopi dan berfikir, long kok jik kalaganya. Apa yang membuat seseorang bisa menjadi baik? Yang dia mungkin tak sedari amal salehnya. Amal salehnya yang membuat dia dijaga oleh Allah untuk tetap menjadi orang yang baik. Sumber kebaikan kan di hati, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, ketahuilah anna fil jasadi mudghah, di dalam tubuhmu ada segumpal hati, ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tindakan. Kalau daging itu busuk atau buruk, maka buruklah seluruh tindakan. Ketahuilah, dia adalah hati, kata Nabi. Makanya hati orang beda-beda. Kalau penampilan kita tidak bisa jadi standar, penampilan kita. Ada orang yang Masya Allah pakaian kadang-kadang seperti preman, padahal hatinya bisa lebih baik daripada orang-orang yang berjubah, berkain sarung, memakai peci. Bisa jadi begitu. Ada orang yang kadang-kadang kita tak sangka, kita lihat penampilannya ahli surga, tetapi kemudian kita dapatkan dia ternyata mengamalkan amalan ahli neraka. Hati ini yang membuat kita menjadi penentu. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah suruh itu menciptakan kebaikan jiwa. Kalau kita detilkan, yang pertama misal contohnya as-salat. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tujuan salat. Kata Allah, wa aqimis salat inna as-salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Kata Allah, dirikanlah salat. Kalau engkau sudah mendirikan salat, sesungguhnya, jadi Allah pakai ini huruf-huruf taukid, huruf untuk menyatakan pasti. Kalau engkau mendirikan salat, pasti salatnya atau salatmu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti orang-orang salat terjaga. Ini kadang-kadang ada orang yang bertahap, kebaikan itu bertahap Pak diberikan. Jadi tidak langsung, kita ini kan bukan Nabi yang langsung dimaksumkan. Kita ini menjadi baik bertahap. Nah yang kadang-kadang badan whatever waktu remaja kemudian nakal, tapi tiba-tiba kemudian karena dia terus melanjutkan salatnya, begitu dia sudah mulai dewasa, mulai nampaklah hasil salatnya, ujungnya baik juga. Maka banyak orang yang ketika bertemu dengan temannya yang dulu satu alumni waktu SMA, bertemu di masjid, maka mereka kemudian mengatakan apa? Kau pilihkah anak kuduri kah? Kah cukup padi kah hawai? Itu sesama yang sudah di masjid. Nanti yang satu lagi mengatakan, kan kah yang cuba mamplam di samping daya harudi? Sama-sama di daya. But cuba mamplam kadang-kadang, mamplam tetangga. Tapi baik ujungnya. Sudah bertemu di masjid. Kenapa? Walaupun mereka ada kenakalan, tetapi salatnya ternyata berhasil membuatnya menjadi orang baik. Dulu ada seorang dari orang Arab yang hidup di masa Nabi, itu disebut sahabat yang
melihat, beriman melihat Nabi, sebut sahabat. Jadi ada salah seorang sahabat, bukan sahabat dekat, sahabat jauh, dilaporkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ya Rasulullah, si fulan dia salat tetapi masih mencuri. Dalam hadis sebutkan begitu. Jadi sahabat-sahabat melaporkan Nabi, ya Rasulullah, si fulan dia salat tetapi masih mencuri. Apa kata Nabi? Tolong nasihati dia untuk tetap melanjutkan salatnya. Nanti salatnya lah yang akan mencegah dia dari perbuatan mencuri atau menghentikan dia dari perbuatan mencuri. Jadi Nabi itu menyuruh untuk tetap salat. Lihatlah nanti salatnya lah yang akan membuat dia menghentikan pekerjaan yang mencuri. Begitu tegasnya Nabi dan yakin mengatakan nanti salat yang akan mencegahnya. Yang penting tetap salat. Karena kalau seandainya kita tak memberikan modal yang paling kuat ini kepada anak-anak kita, itu anak kita lempang kok. Tak ada saringan itu untuk berbuat jahat. Dari semua rukun Islam, yang paling dikuatkan untuk diajarkan dari kecil sebelum waktunya adalah as-salat. Tak disuruh untuk terlalu kuat dalam urusan puasa Ramadan. Anak masih umur 7 tahun. Kalau tak sanggup puasa, disuruh berbuka tak mengapa. Atau gaya kita hari itu berpuasa setengah hari. Kita kan kecil-kecil buat puasa setengah urung. Itu tak terlalu bermasalah. Masalah zakat, memang anak-anak tak pernah punya harta untuk wajib zakat. Haji pun tak perlu diajarkan terlalu cepat. Makanya ni tikula-tikula heng, ya purno haji. Ada tikula-tikula yang heng. Saya bilang langsung sekolahnya heng, Pak. Tekang heng. Apa yang dibuat, Pak? Anak-anak diajarkan tata cara berhaji, tata cara umrah. Anak-anak TK dikumpulkan di lapangan Hira. Lalu kemudian wali muridnya disuruh beli kain ihram. Datang wali-wali murid kumpul lapangan Hira. Ada acara apa? Anak TK belajar manasik umrah. Kan heng. Yang nak cik habis peng. Habis wang wali murid kadang-kadang untuk beli kain ihram, beli ini, beli itu. Nanti untuk buat Kaabah mini, itu juga minta uang sama wali murid. Anak buat, minta buat. Makanya, apa manfaatnya untuk anak-anak? Tak membekas sedikit pun. Waktu di lapangan pun ketika disuruh tawaf pun mereka main pek-pek gerawai. Melit-lit gerawai. Apa manfaatnya? Nabi tak suruh, Allah tak suruh. Yang Nabi suruh mau menjaga anak agar tetap baik sampai besarnya. Mau lihat anak kita berbakti ketika mereka sudah dewasa. Mau mendapatkan anak yang tak melupakan kita ketika kita sudah lemah. Jagalah salat. Makanya Nabi mengatakan murru auladakum bis salat. Suruhlah anakmu untuk melakukan salat. Wa huwa abna' sab'a sinin, dan dia di saat berumur 7 tahun. Itu yang paling kuat. Itu pula yang paling banyak orang meninggalkannya. Anak kepurno anak pewajib anak berumur 7 tahun. 7 tahun itu memang umur wajib solat. Walaupun belum wajib. Wajib solat kan di waktu baligh, tapi bagi kita untuk mendapatkan anak yang baik, wajibkan dia di umur 7 tahun. Nanti saking pentingnya sampai Nabi mengatakan kalau sudah berumur 10 tahun dia juga masih malas, fadribu, pukullah dia. Suruh pukul. Ini pukul mengejutkan, pukul yang kira-kira tidak membuat cedera, tapi boleh pukul. Kita hari ini kan digoyang dengan undang-undang perlindungan anak, tak boleh pukul. Gara-gara undang-undang perlindungan anak, guru-guru di daya begitu memukul anak, itu sudah mulai mikir. Karena ada orang tua, wali-wali murid yang kadang-kadang ada otak tapi tak berakal, ada akal tapi tak berotak. Anaknya dipukul oleh gurunya untuk solat supaya dia baik. Datang wali murid komplain guru, ditangkaplah gurunya. Begitu bahagia wali murid oleh guru, padahal wali murid guru itu mendidik anak dan mukul untuk solat. Nabi pun suruh pukul. Karena kita dibodoh-bodohi oleh undang-undang perlindungan anak, dikira anak-anak tu tak boleh kena apa-apa.
Saya 1 tahun mengajarkan di bawah bendera UNICEF pada tsunami, Pak. Ini kamu penuh tentang perlindungan anak-anak. Setelah saya 1 tahun di situ mengetahui tentang tujuan misi dari PBB ini, maka kemudian kami menyadarinya ini adalah pembodohan. Pembodohan, Pak. Jadi di dalam literatur SOP kerja di bawah PBB ini, itu semuanya anak-anak tidak boleh dipukuli, anak tidak boleh disentuh, harus didengarkan suaranya. Anak begini, dibuat anak-anak itu manja 1000%, tak boleh sentuh, tak boleh pukul. Dia punya bebas kebebasan menentukan hak pilih. Sampai urusan agama dia boleh pilih, tak boleh dipaksa oleh orang tuanya. Kan habis bangai, Pak. Duk kita ni orangnya tak amalkan. Menghukumi guru yang memukul anak di Dayak untuk solat, kita hakimi dengan apa? Dengan undang-undang perlindungan anak. Begitulah kebodohan yang terjadi. Akibatnya apa, Pak? Anak hari ini rata-rata durhaka. Durhaka ke guru, durhaka ke orang tua. Jadi orang tua tadi merasa aman ketika sudah mulai menghina guru, memukul guru. Nanti anaknya ketika berbalik ke arahnya, itu lebih parah daripada yang dia buat kepada gurunya. Dulu orang Panina, kita akan dulu kan Masya Allah terdidik dengan cara yang tradisional, tetapi menjadikan kita baik. Dulu kalau kita dipukul di balai-balai ngaji, nangis bawa pulang tangisan itu ke rumah, apa kata ayah kita? Bahkan kita bilang lepoh ni dengku. Kata ayah, sini dekat, diambil rotan sama ayah. Apa kata ayah? Menyokkan talahkah? Pani mungkin poh di dengku. Pani mungkin dengku galak-galak ayah poh kah? Ditakat sekali lagi sama ayah kita. Jadilah kita hari ini wajah-wajah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau ke masjid, orang-orang yang hormat ke orang tua. Hancur betul, Pak. Jadi jawab amlakan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini merubah segala-galanya. Dia betul-betul membuat saringan kita, anak kita tidak lempang dalam maksiat. Antara 7 sampai 10 tahun, itu masa kan 3 tahun suruh didik anak. 3 tahun ini, Pak, ini betul-betul kita disuruh berjuang. 3 tahun ini kita disuruh berjuang, bukan mereka yang berjuang. Allah mengatakan apa? Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu salat, kemudian bersabarlah engkau. Yang disuruh sabar yang nyuruh, bukan yang disuruh. Pak, itu anak umur 7 tahun pergi ke tapu ni. Apakah kita ketika mulai mewajibkan anak kita umur 7 tahun salat, lalu kemudian dia akan datang sendiri ketika azan? Apakah ketika datang azan zuhur, dia pulang menuju ke masjid, dia wudu, dia menuju ke masjid, dia pakai pakaian salatnya? Apakah begitu yang kita harapkan? Apakah ketika datang waktu asar, lalu dia menghentikan permainan bolanya, lalu dia pulang, orang tuanya tanya, apa nak jadi adik? Dong nak semayang, mak. Apakah begitu yang kita impikan? Mustahil, Pak, mustahil. Itu anak umur 7 tahun. Mustahil dia akan melakukannya dengan segala pengetahuan dan keredaannya. Tidak. Datang azan zuhur, jihanam 4 dah. Datang azan asar, dia masih di lapangan main bola. Maghrib belum pulang. Disuruh mengaji, kadang-kadang kain sarung cuma dia lekatkan di atas bahunya. Orangnya entah ke mana. Waktu Isya pun entah dah salat, entah belum, pulang ngaji, entah ada naik ke atas balik, entah tidak, dia kata tak tahu. Makanya Allah mengatakan, kalau engkau sudah mulai menyuruh anakmu salat di umur 7 tahun, wastabir. Ini Allah tambah ta. Sebenarnya bahasa Arab bersabar itu wasbir. Dalam kaedah bahasa Arab, kalau bertambah satu huruf, huruf-huruf yang disejeniskan, maka bertambahlah amalnya. Bertambahlah amalnya. Itu ketentuan dalam bahasa Arab. Allah tidak bilang lagi wasbir, tapi
tabir. Maksudnya, kamu itu kalau sudah mulai menyuruh anakmu salat, maka bersiap-siaplah kamu harus ekstra maha dahsyat kesabaran yang engkau harus pasang. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang paling capek itu kita yang nyuruh. Bangunkan subuh Pak, itu sampai di Mangga dah pegang, dia masih berbulak balik. Dan kita tanya, hai kah 7 tun? Tadi malam kan udah ayah bilang sudah mulai wajib solat. Apakah malam nasihat subuh langsung solat? Mana ada. Dia tetap seperti biasa Pak. Tetap harus kita siram 3 kali. Dah tipak 5 mangga, dah tungkit, dah pindah kasut-kasut ini, itu baru dia bangun. Dia tetap begitu. Engkau yang harus bersabar. Kata Allah. Duhur kita ngejar-ngejar dia Pak. Tanya sama tetangga, nak kami candi. Contoh candi Pak. Mudah-mudahan tak ada candi di sini kan. Kata si bapak, nak kami candi. Ana itu mayang dah. Yang kali gua nak mohon dah. Kita disuruh sabar. Waktu asar dia masih di lapangan itu. Lalu kita lempar batu dari luar lapangan. Kau kena kata mayang. Kita yang harus sabar. Maghrib juga begitu, Aisyah juga begitu. Siapa yang melelahkan dirinya mendidik anak di waktu kecilnya, maka ketika anaknya melewati masa balik, dia akan mendapatkan buahnya. Jadi kita memang capek Pak mendidik itu. Tetapi nanti kelelahan kita terbayarkan ketika mulai dia dewasa, remaja, dimanapun dia berada, dia dengarkan azan, hatinya gelisah, langsung dia datang untuk salat. Siapa yang mendidiknya? 3 tahun perjuangan ayah ibunya. Ketika dia sudah menikah, walaupun dia punya istri cantik jelita, yang uang gajinya tak pernah dia lupakan untuk mengirimkan ke orang tuanya. Siapa yang mendidiknya? Kita yang telah lelah di masa kecil dia. Tapi orang-orang yang hari ini tak mau melelahkan diri, tak mau menyusahkan diri, dia biarkan anaknya hidup suka-suka. Alah, aku fikir tadu. Itu dibiarkan Pak. Yang si ayah duduk di kedai kopi, urang malam. Anak sembahyang terserah, mau salat boleh, tak salat pun terserah. Memang nampaknya kita ringan, tapi ketika dia besar, dialah yang mulai melelahkan kita. Kamu mulai Pak, SMP, kita sebentar-bentar dipanggil ke sekolah. Kenapa? Anak kita tukang pukul anak orang. Itu kita dipanggil ke sekolah berhadapan dengan guru, belum berhadapan dengan wali murid yang dipukulnya tadi, anak yang dipukul tadi. Naik dia SMA, mulai narkoba, sampai main cewek, sampai akhirnya menghamili anak orang. Kita dipermalukan, orang mulai menyebut anak seorangnya, anak apa Ta'a katanya. Ta'a itu mungkin nama aslinya Muhammad Ta'a. Jadi anak apa Ta'a katanya. Dipermalukan kita. Kenapa? Karena kita tak mau lelah ketika dia kecil, maka kita dilelahkan ketika dia besar. Makanya perjuangan seorang orang tua itu mendidik supaya dia baik itu melalui salat. Itu contoh. Makanya jangan pikir semua amal soleh kita ni tidak bermanfaat. Itu baru salat. Ketika datang musim untuk melakukan puasa, Allah Subhanahu wa taala kan mengatakan langsung bahawa la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu agar engkau bertakwa. Takwa itu apa? Imtisal awamir Allah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyah. Takwa itu kita mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, baik dalam keadaan di depan orang, nampak atau tak nampak. Orang kalau sudah bertakwa, semua tindak tanduknya baik. Orang kalau sudah bertakwa, semua tindak tanduknya baik. Salah satu penyebabnya apa? Puasa. Makanya ajaran dalam Ramadan nantinya, bulan 2 sudah mulai Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan kemuliaan bulan ini. Ajaran dalam Ramadan apa? Tetap akhlak. Coba Bapak kita lihat salah satu hadis yang sering kita dengarkan
ketika di dalam Ramadan, kata Rasulullah SAW, man lam yada' qawla az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang dalam Ramadan tidak juga meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasamu. Urusannya puasa, tetapi ketika dinasihati oleh Nabi, jaga mulut, jaga perbuatan daripada menyakiti orang dan bermaksiat. Kalau tidak engkau jaga, maka tidak ada manfaat puasamu, artinya tidak makbul puasa. Hubungannya juga dengan kebaikan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan bahawa as-siyamu junnah, puasa itu perisai. Fala yarfus. Jadi kalau seseorang sedang puasa, jangan bicara rafas. Rafas itu yang porno-porno. Jangan bicara yang nyerempet-nyerempet sedang puasa, walaupun dengan isteri sendiri. Tunggu berbuka kalau dengan isteri sendiri. Wala yajhal, jangan bicara yang sia-sia, yang tak ada manfaat. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu, kalau ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, falyaqul inni sha'im, maka cukuplah engkau menjawab aku sedang puasa. Urusan puasa, tapi kalau diajak berantem sama orang, disuruh jawab belum dengan puasa. Kan kalau kita fikir, Pak, ini puasa, ini diajak berantem, apa hubungannya? Puasa-puasa aja, pakai aja, dekat juga, seharusnya kan begitu kan. Tapi yang Allah katakan, yang Nabi katakan apa? Kalau sedang puasa, jaga mulutmu, dan kalau engkau diajak berantem, dicaci orang, engkau jawablah aku sedang puasa. Begitu hebatnya pengajaran akhlak hati hanya melalui puasa. Maka kita disuruh ekstra sabar dalam puasa. Kita puasa, serempet mobil kita di jalan, keluar kita dari mobil, kemudian tukang becak yang nyerempet itu pun juga berhenti. Di situ hampir-hampir terjadi pertengkaran. Tapi karena kita teringat kita puasa, ketika diajak bertengkar kita mengatakan abokakah, belum dengan puasa. Pertahanan yang paling hebat untuk tidak melanjutkan. Seakan-akan kita ingin mengatakan apa? Hai, menyokut membok je. Kalau masalah berkelahi saya masih sanggup. Tetapi saya sedang puasa. Dah kira kan hana mampu kutumbuk, kan hana mampu kat benda, tapi saya sedang puasa. Disuruh bertahan untuk menjaga diri. Tapi kalau kita lanjutkan kalimat kapreh hari ororea, takat mami, itu berarti tak beres juga kita ujungnya. Lihatlah, ternyata puasa kau diajarkan masalah kebaikan. Dalam hadis yang lain, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka segeralah menikah, kata Rasulullah. Yang sudah mampu finansial, mampu fisik, menikahlah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau seandainya faman lam yastati', kalau juga tidak sanggup menahan diri, jadi nikah tidak sanggup, mata tidak sanggup tahan, nafsu tak sanggup tahan, salah satu solusinya apa? Fa'alaihi bisawm, berpuasa. Ternyata puasa juga bisa membuat nafsu itu menjadi yang bisa dijaga. Jadi hubungannya juga dengan mensucikan diri. Dalam urusan zakat, memang zakat itu bahasa dasarnya saja sudah suci. Jadi kalau orang berzakat, maka dia akan berefek kepada kebaikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, khus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta dari orang-orang kaya, dan harta yang wajib zakat itu akan tutahhiruhum, mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan kemudian mensucikan jiwa mereka. Apa? Kita bayar zakat, tapi yang kepegli hati, sekaligus membersihkan harta. Orang yang bayar zakat, apanya yang dibersihkan jiwanya? Dari rasa kikir. Penyakit yang paling berbahaya menempel pada tubuh kita adalah asyuh, penyakit kikir. Allah mengatakan, wa may yuqa syuha an nafsih, barang siapa dipelihara dari rasa kikir, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung.
Kita ini Pak, kadang-kadang mulut kita senyum tiap hari, lidah kita kalau ngomong baik, tetapi kriit mati kriit. Saya mau tanya, orang yang senyumnya manis, lidahnya baik ketika bertutur bahasa, tetapi kriit mati, apakah orang akan suka atau tak suka? Jawabannya tetap tak suka. Orang akan mengatakan, ni duduk sama-sama apa? Ini sederhana saja. Yang duduk sama, makan nasi gurih, makan minum kopi atau pajuh bawang. Nyo yang cironyo itu cukup bagus, orangnya, tampilannya, senyumnya, bicara cukup lembut. Tapi begitu waktu bayar, kita selalu yang bayar dia. Sudah 5 kali kita ajak dia, selalu kita yang bayar. Kita mulai cerita sama orang, merantau pegah bapaknya, kok bagus orangnya, kalau ngomong bagus, tapi krit, orang kata krit, kok luar ke, udah mulai keluar kok luar ke. Walaupun bagus tutur bahasa, indah wajah kita, senyum indah, tapi kalau krit tetap dibenci orang. Tapi ada orang tampilannya tidak jelas Pak, tampilan tidak jelas. Bibir pun tinggi-tinggi, kan kadang-kadang lidah pun kalau bicara enggaklah terlalu teratur bicaranya. Apalagi yang tinggai bidang-bidang laut, panen teratur kan. Bicara melawan angin laut, Pak. Kedikibikah kekepap nyopak ni keluar itu semuanya. Tapi Masya Allah, anak yatim dia di depan yang bantu. Apalagi janda, anak yatim aja dia bantu, apalagi janda. Kalau duduk bersama, asal dia punya wang, dia mengatakan, kenapa Pak? Biar saya sedekah orangnya, baru sedekah. Anak pun baku bayi leke, katanya. Ini bahasa dengan bahasa begitu. Maka orang mengatakan apa? Semua penduduk kampung mengatakan, si miskin pun mengatakan, si yatim pun mengatakan, bapak tu, walaupun muka lagi dajil, walaupun mukanya kayak dajjal, tetapi hatinya kok dulu. Yang Nabi bantu kok taruhnya. Dipuji orang, akibat dia apa? Az-zakah. Zakah itu mensucikan hati. Makanya semua pekerjaan dalam Islam itu tetap efeknya kepada kebaikan. Oleh kerana itu, apa kesimpulan kita bagi hari ini? Kalau mau mendapatkan kebaikan pada diri, pada keluarga dan pada orang-orang sekitar, maka tanamkanlah amal saleh. Paksakan anak-anak kita melakukan amal saleh. Dari rumah, Pak, semayang. Nak dengar? Semayang. Nak dengar? Waktu musim puasa, suruh dia puasa. Terutama kalau sudah balik, wajibkan dia, jaga dia. InsyaAllah semua itu membuat kita akan mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh. Paling indah masuk surga ketika berkumpul kembali. Ketika berkumpul kembali, paling indah masuk surga. Kita memang bahagia di surga, tapi ketika kita sendirian di surga, ditanya oleh tetangga kita di surga, tidur nampak? Tidur dong. Oh tinya dalam neraka mandung. Tidur Pak, surga. Bahagia memang, tapi hati kita miris, menunggu-nunggu banyak dicubit dari neraka, makanya Pak, jangan sampai merasa bahawa tidak penting amal soleh. Yang penting jaga hati. Hati dijaga, tidak ada amal soleh, tidak akan terjaga, ujungnya tidak terjaga. Begitu juga kita menghadapi isteri-isteri kita, paksakan mereka beramal soleh, bangunkan mereka di malam hari, lakukan amal soleh. InsyaAllah semua kita akan selamat menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala.